saya bekerja di SMK Pelita Agung, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai guru teknik otomotif. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan yang akan dilaksanakan di kelas 11 dengan materi sistem pengapian elektronik kendaraan ringan. Kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua adik-adik. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Kalian semua sehat-sehat. Sehat, Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diiringi oleh Allah beberapa nikmat, baik itu nikmat teman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di sekolah yang tercinta kita ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan semoga dapat kita baik. Adik-adik, perhatikan dulu, berbagi dulu tempat dulunya. Ya, harap kalau pandangannya ke depan, jadi saya cek kehadirannya dulu ya, adik-adik. Adakah yang salah teman-teman kita yang tidak hadir? Gimana, hadir semua? Ya, hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, baik kita ingat dulu pelajaran kita minggu lalu, yaitu sistem pengapian konvensional. Nah, ada yang masih ingat nama-nama komponen sistem pengapian konvensional? Ada yang masih ingat? Nah, silakan kelompok 3 nih. Ya. Sebut nama-nama komponen sistem pengapian konvensional. Kunci kontak, pelaku, kondensor, dan distributor. Kunci kontak, patina, kondensor, dan distributor. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Satu lagi, apa fungsi dari sistem pengapian konvensional? Silakan kelompok 1 dari kelompok 1.
baterai berfungsi untuk menggerakkan bahan dalam silinder. Ya, jadi sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam silinder. Aplaus untuk kelompok 1. Satu lagi pertanyaan dari pembelajaran kita minggu lalu, yaitu apa fungsi busi? Fungsi busi adalah untuk menghentikan bunga api pada saat dinikmati atas TMA. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Jadi fungsi busi adalah untuk mempercikan bunga api di dalam silinder pada saat titik mati atas atau TMB. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem pengapian elektronik. Nah, di mana sistem pengapian ini tidak jauh berbeda dengan sistem pengapian konvensional. Cuma sistem pengapian ini agak lebih bagus dibanding dengan pengapian konvensional, yaitu sistem pengapian konvensional ini tidak menggunakan kalau sistem pengapian konvensional menggunakan platina sebagai kontak pemutus, tapi kalau sistem pengapian elektronik ini dia platinanya diganti dengan sistem signal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk agar kita mampu menjelaskan fungsi sistem pengapian konvensional dan supaya kita mampu mereparasi sistem pengapian elektronik. Nah, saya ulangi, fungsi sistem pengapian elektronik. Nah, ada baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu sistem pengapian elektronik. Jadi sistem pengapian elektronik ini berbeda dengan sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian elektronik ini tidak lagi menggunakan platina, tapi dia menggunakan transistor sebagai kontak pemutus. Nah, jadi kalau pengapian konvensional dia menggunakan platina, dan pengapian elektronik dia menggunakan transistor, dan komponennya transistor adalah igniter sebagai signal atau pulsa untuk membangkitkan tekanan atau tegangan ke koil pengapian. Baik, sebelum kita lanjut pada beberapa penarikan untuk mendeteksi besarnya sudut atau porsi grain atau grain atau porsi grain dalam guna menentukan suatu pengapian. Terus sensor yang ketiga, ya, inteknya temperatur sensor. Ini untuk mendeteksi suhu udara di intek manifold, gunanya untuk mendukung saat pengapian. Di volume udara yang mulai di intek, kalau yang AFM itu untuk mendeteksi kerapatan atau tekanan udara yang lewat di intek manifold. Biasanya kalau sudah pakai AFM, dia tidak pakai map. Kalau sudah pakai map, dia tidak pakai AFM. Atau ada kontrol modul untuk mengatur bagian
aktuator berdasarkan masukan dari bagian sensor-sensor. Maksudnya seperti itu. Kalau ICM adalah ignition coil module, berfungsi sebagai pengatur untuk memutus dan menyambung arus primer di coil pengapian berdasarkan perintah ECU. Ini gantinya distributor di pengapian konvensional ini tidak pakai distributor tapi pakai ICM. Dia tempatnya biasanya menyatu di atasnya coil pengapian ini seperti itu. Terus berikutnya ini ada keterangan sinyal BWM. Sinyal BWM adalah sinyal yang dihasilkan oleh sensor-sensor di sini pengapian. Ya, ini di sensor CPS ini menghasilkan sinyal BWM. BWM itu adalah dari pulse width modulation atau modulasi lebar pulsa. Jadi sederhananya ini adalah sinyal yang dari digital, mesin digital karena 0101 itu terus dirubah menjadi analog oleh CPS ini, makanya dikatakan sebagai sinyal BWM. Jadi rata-rata sinyal sensor itu berupa BWM yang nanti dimasukkan ke ECU. Seperti itu, bro, semoga bermanfaat di bagian satu ini. Nanti kita lanjut di bagian kedua tentang cara kerjanya. Terima kasih dan wassalam. Dengan metode induksi magnet, terus ada ignition Nah, perhatikan ini gambar dari piston, posisi pistonnya ini pada saat, nah ini contoh ini pada saat titik mati atas, ya, pada saat titik mati atas. Jadi yang dia itu dari video ini kita perhatikan baik-baik. Nah, ini posisi piston pada saat langkah tenaga dia terjadi percikan bunga api pada mesin. Nah, sementara di piston yang kedua, dia sementara langkah buang, dan piston yang ketiga langkah kompresi, dan piston yang keempat langkah hisap. Jadi pada sistem pengapian elektronik ini dia menggunakan dua koil pengapian. Nah, ini koilnya, dua koil pengapian. Nah, jadi kalau sistem pengapian elektronik ini bermacam-macam, berbeda-beda koil yang digunakan. Ada yang menggunakan satu koil pengapian, ada juga yang menggunakan dua koil pengapian, ada juga yang menggunakan tiap busi satu koil pengapian. Nah, ini contohnya koil pengapian. Nah, ini contohnya koil pengapian. Jadi fungsi koil pengapian adalah untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 22.000 volt. Nah, yang ini perhatikan baik-baik. Ini adalah siapa itu? Namanya distributor. Nah, ini namanya distributor. Jadi komponen-komponen dari distributor kalau sistem pengapian elektronik, dia komponennya adalah igniter sebagai pemberi sinyal untuk sistem pengapian sebagai pengganti pelasinan. Nah, ingat, igniter fungsinya untuk memberi signal
supaya terjadi tegangan ke kumparan primer koil pengapian. Oke. Jadi ini busi, ya, busi adalah untuk mempercikan bunga api di dalam silinder pada saat titik mati atas. Nah, untuk membakar campuran bahan bakar dan bensin. Nah, jadi busi ini, nah, ada juga penyetelan celana. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Nah, busi ada juga distrap juga celana, ada juga ketentuannya. Baik, dan pada saat mencabut kabel busi, perhatikan kabel busi dipegang yang ini, bukan bagian luar dipegang ke atas pada saat mencabut kabel busi. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, dipegang di bagian dalamnya, bukan di bagian luar, supaya tidak rusak. Ya, ini sistem pengertian elektronik. Sistem pengertian elektronik adalah sistem pengertian yang menggunakan komponen-komponen elektronik. Pengertian yaitu transistor sebagai alat pengganti platina. Baca baik-baik, jangan perhatikan ya. Ini pengertian sistem pengertian elektronik. Perhatikan sebelum mengerjakan tugas. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mempelajari dan membandingkan dengan video yang tadi. Baik, buka buku di halaman 74. Halaman 74. Perhatikan bagian B, sistem pengertian elektronik kendaraan ringan. Perhatikan ini pengertian sistem pengertian elektronik.
Bagaimana sampai ke halaman yang dibaca? Ipa. Ya, kita lanjut ke yang kelompok 1. Ini berbagai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi masing-masing mengerjakan tugas RKPD. Ya. Ya, kelompok 2 ya, kelompok 3 ini ya. Ya, kelompok 3. Waktu mengerjakan tugas saya beri 10 menit. Silakan. Tugasnya jadi cari perbedaan sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. Bisa dicari di YouTube atau di Google. Ya. Ini ya. Hasil analisis dan ini. Yang kedua, perbedaan sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. Bisa buka HP dari di YouTube dengan membandingkan yang ada di buku. Ya, lanjut.
Bagaimana? Sudah selesai? Selesai. Ya, baik. Kalau sudah selesai semua, siapa yang mau duluan presentasi? Ya, dari kelompok satu dulu. Kali ini saya akan membahas tentang cara kerja sistem pengapian elektronik. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil dan analisis kelompok 1. Kita ketahui terdapat dua macam sistem pengapian, yaitu pengapian konvensional dan pengapian elektronik. Oleh karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam sistem pengapian konvensional masih ditinggalkan. Perbedaannya, sistem pengapian konvensional ada beberapa komponennya yang harus dilaksanakan perawatan yang teratur dan tepat secara berkala, seperti baterai, platina, starter, kondensor, distributor, dan lain-lain. Fungsi platina adalah memutus dan menghubungkan listrik yang menunjukkan kembang primer. Sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik menggunakan pengapian elektronik yaitu transistor, baterai, platina, dan plus meter yang memberikan sinyal waktu pengapian. Jadi perbedaannya adalah transistor sebagai pengganti fungsi platina, yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik menuju komponen primer. Upload dulu untuk kelompok 1. Bagaimana, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Dari hasil dari sebelumnya ada silakan. Dari kelompok 2. Apakah ada lagi perbedaannya yang lain antara pengapian konvensional dan pengapian elektronik? Ya, jadi apakah ada lagi perbedaan yang lain? Kalau sistem pengapian konvensional, cara perawatannya agak rumit, tetapi murah dibanding dengan sistem elektronik. Ya, apa teman-teman? Ya, silakan. Yang ketiga, Kelompok 3 sama kelompok 2? Ya. Gimana? Bisa kelompok 2? bisa. Ya, lanjut, silakan. Saya akan mempresentasikan pada pengertian elektronik terdapat komponen transistor sebagai pengganti platina, sehingga sistem pengapian elektronik dapat bekerja lebih maksimal atau lebih baik dibanding sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional yang sifatnya masih konvensional, yang masih menggunakan platina dan bekerja berdasarkan penyambungan secara mekanis saja. Pengapian elektronik, pada pengapian elektronik fungsi platina sudah diganti
transistor untuk memutus dan menghubungkan arus listrik ke papan pilar. Dapat dulu untuk kelompok 2. Ada pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 2? Nah, kelompok 3. Apakah ada kelebihannya menggunakan pengapian elektronik? Jadi pertanyaannya, apakah ada kelebihan dari menggunakan sistem pengapian elektronik? Silakan kelompok 2. Jawabannya, pengapian yang dihasilkan dari maksimal lebih baik dan dalam merawatnya tidak rumit. Ya, apa kelompok 2? Ada? Ya, silakan. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap juga? Ya, Ya, silakan kelompok 3 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis. Kita ketahui terdapat dua macam sistem pengapian, yaitu pengapian konvensional dan pengapian elektronik. Oleh karena itu, fenomena yang terdapat pada sistem pengapian konvensional maupun sistem pengapian elektronik, maka akhirnya sistem pengapian konvensional makin digunakan. Perbedaan sistem pengapian konvensional dan elektronik. Sistem pengapian konvensional ada beberapa komponennya yang harus dilaksanakan perawatannya yang teratur dan tepat secara berkala, seperti penyetelan platina, rotor, kondensor, distributor, dan lain-lain. Dan fungsi platina adalah memutus dan menghubungkan arus listrik yang menuju kumparan primer pada koil pengapian. Sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik menggunakan pengapian elektronik yaitu transistor dan puls emitter yang memberikan sinyal waktu pengapian. Jadi perbedaannya adalah transistor sebagai mengganti fungsi platina yaitu memutus dan menghubungkan listrik yang menuju kumparan primer. Apa saudara untuk ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 3? Nah, silakan dari pertanyaan dari kelompok 1. apakah ada kelemahan yang menggunakan pengapian elektronik? Kelemahannya adalah daya perawatan lebih mahal dan komponen-komponen yang lebih mahal harganya. Ya, jadi jawaban dari kelompok 3, nah, perawatannya lebih mahal dari harga komponen-komponennya. Silakan kelompok 2. Apa dulu untuk kelompok 3? Presentasi kita hari ini sudah sangat baik. Masing-masing kelompok dapat menyelesaikan tugasnya. Dan selanjutnya, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem pengapian elektronik. Jadi sistem pengapian ini berfungsi untuk membakar bahan bakar di dalam pembakaran pada saat posisi piston atau seher di titik mati atas. Masing-masing kelompok dengan tugasnya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3. Kelompok
Adik-adik, coba dicatat untuk tugas minggu depan. Sebagai pekerjaan rumah. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sistem pengapian elektronik? Nomor 2, terangkan fungsi sistem pengapian elektronik. Nomor 3, sebutkan fungsi alternator. Tugas nomor 4, bagaimana cara memeriksa kumparan primer? Sudah? Ya. Bagaimana cara memeriksa tahanan isolasi? Sudah? Sebentar sekali. Baik adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya ruangan dulu dibersihkan. Silakan. Ya, ya. Bagaimana, sudah bersih semua? Ya. Oke, baik. Sebelum kita berakhir pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri kita masing-masing. Silakan kita berdoa untuk memimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, kembali kita berdoa. Doa selesai. Pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.